Interaksi Dubes RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Elsinta dan juga netizen, pemirsa yang juga saat ini bergabung bersama dengan YouTube Live Radio Elsinta. Interaksi Dubes RI seperti biasa kami hadirkan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan sudah bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Iran yang juga merangkap Republik Turkmenistan. Ada Pak Roni Prasetyo Yuliantoro, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Republik Iran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asrofi. Apa kabar Pak Dubes? Alhamdulillah sehat. Di sana belum buka puasa ya Pak ya? Masih berapa lama lagi Pak berbuka puasa? Masih sekitar 4 jam lagi lah, hampir jam 8. Di sini baru jam 4 sore. Oh aduh. Puasanya berapa lama Pak di Iran Pak? Ya kira-kira 15 jam, sekitar 15 jam. Nggak lama, saya kira sampai 18 jam atau 17 jam, ternyata nggak begitu lama Pak ya? Mungkin karena ini musim semi ya, habis musim dingin. Tapi kalau puasanya musim panas, bulan Juli sampai September itu akan lebih lama. Nikmat nggak berpuasa di Iran Pak? Insya Allah Pak, nikmat alhamdulillah. Pasti nikmat ya, apalagi dijalani dengan ikhlas, pasti nikmat semuanya. Nah, kalau kita ngomongin Iran, kita ngomongin Turkmenistan ya, Turkmenistan orang mungkin nggak banyak tahu, tapi Iran sebagian besar orang di Indonesia pasti tahu. Tapi yang diketahui masyarakat, Iran tuh katanya negara Syiah nih, negeri Syiah katanya. Betul demikian Pak Dubes? Betul, memang Islam adalah negara Muslim dan Muslim yang dianut, Islam yang dianut, negara Islam dan Islam yang dianut mazhabnya itu Syiah. Jadi termasuk sebagian besar orang di sana Syiah semua atau ada yang tidak Syiah? Oh, ada sebagian karena di sini kan multi culture, melting point. Banyak seperti di pesisir di sebelah selatan Iran itu yang dekat dengan negara-negara Teluk itu menganut mazhab Sunni. Juga di sebelah timur dekat dengan Pakistan, perbatasan Pakistan dan Afghanistan banyak juga yang mazhabnya Sunni. Iya, jadi hampir sama dengan orang Indonesia ternyata ya, ada sebagian juga Sunni ya, meskipun di sana sebagian besar juga Syiah. Nah, Iran ini punya pengaruh besar ke Indonesia termasuk dalam penuturan bahasa bahkan budaya. Dan Iran punya kebudayaan yang sangat tua, ribuan tahun mereka memiliki kebudayaan tertua di dunia, salah satunya adalah Iran. Nah, peninggalan sekarang, Iran sekarang itu seperti apa sih Pak? Kalau bicara warisan sejarah Iran itu memang budaya lamanya cukup banyak, seperti halnya peninggalan zaman kerajaan lama, antara lain Persepolis, kemudian ada beberapa peninggalan yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini di Teheran sudah cukup modern di sini. Di sini juga ada kalau kita lihat budaya perkotaan itu seperti mall itu ada banyak, ada beberapa di sini dan juga apa saja bisa hampir sama dengan kota-kota besar dunia ibaratnya Pak ya. Betul. Iya, Teheran itu nih ya. Nah, kalau ngomongin Iran, yang paling banyak diketahui masyarakat adalah influence bahasanya ke Indonesia, termasuk influence budayanya ke Indonesia. Kenapa begitu jauhnya Iran dengan Indonesia, tapi pengaruhnya begitu besar ke Indonesia, Pak? Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar berapa ratus tahun yang lalu, hubungan dagang antara Persia saat itu dengan Indonesia cukup banyak. Cukup intens ya hubungan perdagangannya itu, dan mungkin sebagian Islam di Indonesia juga disebarkan oleh para pedagang-pedagang yang dari Iran atau Persia pada saat itu. Jadi kalau kita dengar beberapa
kosakata bahasa Indonesia seperti Syah Bandar ya aslinya dari Persia, bahasa Persia. Syah Bandar itu bahasa Persia gitu ya. Betul, Syah Nah, Bandar. ini satu lagi Pak yang saya diajarkan dari kecil adalah cara membaca huruf hijaiyah. Nah, kalau orang umumnya kan belajar bahasa, kalau orang zaman dahulu mungkin ya, mungkin dikonfirmasi dulu nanti oleh Pak Dubes. Orang kan biasanya alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U. Tapi kenapa saya waktu kecil diajarinya jabar, ajar, dan mau Pak? Itu bukannya dari Persia Pak ya? Itu salah satu budaya di mana di Persia bagaimana mengajarkannya. Tapi benar berarti itu cara pembacaan dari Persia, dari Iran. Oh iya betul sekali itu. Loh kok jauh banget Pak ya, cara membaca Al-Quran saja kita belajar dari Iran zaman dulu berarti? Tidak juga Pak, mungkin pengaruh-pengaruh budaya itu kan terjadi Pak, seperti halnya kita juga terpengaruh oleh budaya yang dari India, terus kemudian dari Arab khususnya dari Yaman, bahwa penyebaran juga berasal penyebaran akulturasi budaya ya Pak Dubes ya. Betul. Iya. Nah, Iran mengenal kita dari zaman dulu atau sekarang saja sebenarnya Pak? Sebetulnya sudah sejak dulu Pak mengenal. Jadi kalau kita lihat itu ada budaya di Sumatera, salah satu daerah di Sumatera, saya lupa itu namanya itu budaya tabut Pak? Coba diulangi Pak, saya nggak dengar. Tabut ya, Pak. Budaya apa? Di Sumatera banyak soalnya Pak, budaya-budaya. Tabui. Iya, tabut ya. Tabut sama. Iya, tabui atau tabut itu. Itu juga dari sana Pak ya. Kok banyak Pak influence-nya ya? Aneh ya Pak ya. Agak kita mikir loh, ribuan kilo tapi begitu kuat ya pengaruhnya ke Nusantara. Mungkin saya rasa hubungan globalisasi sudah terjadi pada saat itu. Zaman dulu, justru malah kita lebih globalized zaman dulu. Iya, betul. Iya, jadi Iran ini negeri apa Pak? Negeri yang banyak saudagarnya, negeri yang lebih banyak pedagangnya, lebih banyak petaninya, atau negeri yang banyak apa? Kalau di sini kalau kita lihat mungkin budaya dagangnya cukup kuat di Iran ini. Tetapi sekarang sudah sangat beragam profesinya di sini, ada sangat beragam, tidak didominasi oleh salah satu profesi, tetapi juga ada petani, ada kemudian ada engineer, ada pedagang dan banyak hal Pak. Ya, hidupnya negaranya dari apa? Lebih banyak bermain di sektor apa Pak? Kalau di sini secara ekonomi memang masih tergantung oleh tambang Pak, khususnya minyak bumi. Tetapi juga sekarang sudah berkembang dari sisi teknologi. Dari teknologi di sini cukup maju, teknologi kesehatan. Bisa apa yang orang lain tidak bisa Pak dalam konteks tadi teknologi kesehatan? Iya, jadi kemajuan teknologi, salah satu contohnya teknologi kesehatan Iran, yaitu salah satunya adalah bagaimana apa yang disebut telesurgery, robotik telesurgery. Jadi operasi menggunakan robot jarak jauh. Jarak jauh. Sudah pakai robot, terus jarak jauh pula ya Pak ya, di remote gitu ya? Iya, jadi saya ada di, let's say di ruangan ini, kemudian di ruangan lain melakukan operasi. Saya melakukannya dari ruangan sini jika saya seorang dokter. Gitu. Iya, jadi dokternya multitasking ya? Oh iya, di sini betul.
sembari misal melakukan operasi A, tapi juga melakukan operasi B di waktu yang bersamaan, dibantu oleh robot tadi. Maksud saya, ruangan operasi ada di ruangan lain, tetapi saya Oh, melakukan operasinya dari sini, Pak. oke, Yang oke. menggunakan telerobotik itu tadi. Jadi dokternya nggak perlu datang langsung ke rumah sakit pun bisa melakukan operasi. Tidak. Wow, Itu sadis salah ya. satu. Ya. Iran memang sadis nih. Nah, kalau ngomongin soal hubungan kedua negara dalam konteks masa modern seperti ini, apa yang diperdagangkan kedua negara, Pak? Eh, Kalau kita bicara soal perdagangan, cukup banyak yang bisa dieksplor dan dieksploit antara kedua negara. Contohnya mengenai kelapa sawit CPO, itu CPO. Iran juga butuh. Kemudian in return juga kita juga butuh produk minyak dan turunannya. Contohnya bitumen itu, Pak ya. Bitumen itu turunan produk dari minyak bumi. Itu salah satunya. Kemudian juga kerjasama yang sekarang berlangsung yang sedang kita kembangkan dan sudah berkembang adalah kerjasama di bidang kesehatan. Contohnya alat cuci darah, Pak ya. Alat cuci darah atau hemodialisa itu antara swasta Indonesia dan Iran sudah melakukan kerjasama untuk melakukan suatu produksi di Indonesia. Mestinya di sana, Pak, banyak diproduksi di Iran ternyata. Iya, jadi nanti akan ada joint production at the end of the day. Jadi ada joint production mesin cuci darah untuk cuci darah di Indonesia, joint production-nya ada di Indonesia. Wow, menarik ya, Iran ternyata ya, meskipun jauh di sana tapi punya hubungan saudara juga dengan kita. Ada warga yang ingin menyapa Pak Dubes, ini ada Pak Rasmin di Depok. Halo, selamat malam Pak Rasmin. Malam, Bung. Iya, Pak Rasmin. Mau ke Teheran mungkin, Pak? Luar biasa ini, saya menarik ya tentang Iran itu, negara yang lama sekali di embargo, maju ya. Iya, di embargo di kanan kiri, di pagerin orang lain padahal, Pak ya. Ya, saya kira gitu. Ini heng-heng juga dengan Arab Saudi itu, Pak Dubes. Gimana ya? Sekarang kelihatannya seperti agak akut gitu, Pak Dubes. Saya kira itu aja. Saya terima kasih Pak Dubes, di negara yang itu tapi kok hebat ya. Baik, kami sudah menangkap apa yang dimaksud oleh Pak Rasmin tadi. Ini politik luar negeri. Iran ini terkenal kalau sebagian besar orang Indonesia kesannya galak gitu, punya blok berbeda dengan blok umum di kawasan Arab, meskipun sebenarnya bukan Arab ya, Iran itu. Kita bersama sebelum nanti kita bahas, kita jumain dulu, ada lagi yang mau masuk nih, ada Pak Hari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Halo, selamat malam Pak Hari. Selamat malam Mas Sofi. Iya Pak Hari, silakan. Selamat malam Pak Dubes Roni. Selamat malam. Pak, saya mau tanya, itu kalau Indonesia beli crude oil itu turunannya cuma bitumen aja apa yang lain gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak ngajak investasi migas ngebor di Indonesia, Iran gitu? Atau Indonesia Pertamina ngebor di Iran gitu? Oh ya, atau sebaliknya gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Waalaikumsalam Pak Hari, terima kasih. Pak Rasmi tadi soal politik luar negeri, kesannya Iran itu negara yang agak galak kalau di Indonesia tuh, orang banyak umum seperti itu. Betul tidak sebenarnya Pak Dubes? Itu relatif dari mana pandangannya, Pak. Kalau kami melihat Iran itu adalah suatu negara yang mempunyai peran cukup tinggi di kawasan sini, Pak, di kawasan Timur Tengah. Iya. Jadi peran Iran tidak bisa diabaikan dalam memelihara stabilitas. Kenapa selalu selek dengan Arab Saudi, Pak Dubes? Saya rasa sekarang kami melihatnya ada beberapa approachment ya, pendekatan kembali yang di antara dua negara ini. Yang saya dapat informasi, mereka akan melakukan suatu pendekatan pembicaraan lagi di beberapa waktu mendatang, tidak lama ini. Jadi ada semacam ini pendekatan.
Kalau Jadi ada approachment ya kedua negara ini. approachment ya, betul Pak. Jadi akan ada perbaikan hubungan antara Timur Tengah secara umum, antara Iran, Persia dengan Arab ini, Pak? Saya rasa memang begitu, karena apapun stabilitas, terus kemudian perdamaian itu sangat diperlukan di kawasan ini, Pak. Dan itu sudah dilakukan melalui diplomasi yang dilakukan oleh beberapa negara di kawasan, tidak hanya dengan Arab Saudi, tetapi juga dengan negara-negara Arab yang lain juga. Iya, orang Iran kebanyakan tidak mau disebut sebagai Arab, tapi orang kita nyebutnya Arab, betul tidak sih Pak? Itu tergantung dari ininya Pak. Kalau kita lihat situasi di sini, situasi kawasan di sini kan namanya Middle East Pak. Iya, Timur Tengah. Bagian dari itu. Jadi Middle East itu mix, itu tidak hanya Arab Pak. Kalau dari sisi ya, ada Kurdis, ada Turkmen, betul, gitu ya. Iya, ada Persia, ada banyak hal itu banyak etnis lah kalau kita lihat itu. Dan bahasanya pun beda Pak ya, bukan bahasa Arab tapi bahasa Persia kan sebenarnya? Bahasa Persia, Farsi kalau itu Farsi. Ya, Farsi. Bedanya apa Pak dengan bahasa Arab Pak Dubes? Ada beberapa, jadi kalau bahasa Arab itu kan hurufnya huruf hijaiyah ya, itu sama, tapi ada beberapa yang beda untuk beberapa penulisannya. Jadi ada tambahan. Angka juga berbeda, angka itu juga agak berbeda itu Pak. Jadi tapi hampir mirip Pak ya, artinya punya rumus bahasa yang sama ya? Iya. Hampir mirip itu, hanya beberapa huruf itu memang berbeda. Huruf jadi kalau sudah angka. mempelajari bahasa Arab, untuk mempelajari bahasa Persia akan cukup mudah? Tidak juga Pak. Tidak, karena artinya itu lain Pak. Oke. Artinya itu lain, tidak bisa tidak juga bisa, kalau sudah bisa bahasa Arab dijamin bisa bahasa Farsi Pak. Saya kira seperti itu Pak, kayak misal bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu gitu ya, ternyata enggak juga ternyata. Tidak. Oke, ini tadi pertanyaan soal investasi Pak, lebih menguntungkan mana? Kita investasi di Iran atau Iran investasi di Indonesia? Jadi begini Pak, kalau kita melihat sekarang ini, dalam kondisi sekarang di mana masih ada embargo atau sanksi ekonomi, memang ada beberapa tantangan gitu atau kendala dalam melakukan investasi ataupun melakukan perdagangan, terutama dalam mekanisme pembayarannya begitu Pak. Memang kenapa? Ada masalah apa di hubungan kedua negara soal ekonomi? Bukan ada masalah. Jadi karena sanksi itu. Oke. Jadi karena sanksi itu agak susah. Kita tidak bisa melakukan transaksi langsung begitu loh. Jadi terus pemecahannya apa Pak dengan kayak gitu? Sementara kan Iran masih butuh juga barang-barang dari Indonesia. Biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa pedagang atau negara lain gitu. Jadi pakai hub gitu ya Pak ya untuk barang itu bisa masuk ke Iran ya? Betul. Ya, masih bisa diekspansi tidak hubungan dagang kita kedua negara? Masih banyak potensi yang memang perlu dikembangkan. Contohnya yang sekarang berjalan adalah kopi Indonesia itu banyak masuk dan sangat terkenal di Iran. Kopi Indonesia terkenal banget di Iran. Seterkenal apa Pak Dubes? Ya sukalah orang Iran itu kalau dan kita bisa lihat inquiry yang kita terima juga di KBRI, banyak yang menanyakan juga kopi, bagaimana yang mendapatkan kopi, ada jenis terutama yang Arabica. Arabica itu, dan juga apa satunya lagi itu Robusta, biji kopinya itu
Lebih suka banyak. yang mana, Pak? Kopi-kopi dengan misal pendekatan rasa Aceh, pendekatan rasa Bali, atau pendekatan rasa Papua atau NTT? Kayaknya sepertinya robusta itu banyak yang di ini dicari itu yang tidak Robusta. terlalu asamnya tinggi itu. Ya, jadi Ya. suka-suka kopi yang asamnya tinggi ya Pak ya. Jadi tidak suka kopi-kopi yang standar ya, ibaratnya kopi-kopi dari Jawa gitu ya. Enggak, robusta itu juga banyak dicari Pak di Ya. sini yang tidak terlalu asam ya. Iya. Dengan minatnya yang besar terhadap kopi kita, apa yang diusahakan untuk bisa semakin meningkatkan itu, Pak? Kalau menurut saya ini keberanian dari pengusaha kita untuk menembus pasar Iran. Jadi tentunya dengan situasi kondisi yang ada sanksi ini, bagaimana mensiasatinya gitu. Gimana caranya untuk bisa masuk ke produk sana, Pak? Ya tentunya bisa melalui suatu promosi atau melalui pihak ketiga. Kebanyakan melalui pihak ketiga ini, Pak, yang dilakukan. Negara mana yang bisa dijadikan hub-nya, Pak? Oh banyak Pak, di sini mungkin sekitar negara-negara yang berbatasan dengan Iran atau yang secara fisik, secara geografis dekat dengan Iran. Contohnya negara-negara yang ada di Teluk gitu Pak. Semua negara Teluk bisa ya, artinya lewat Qatar, Abu Dhabi dan sebagainya masih bisa kan? Betul, betul. Iya, ini ada pertanyaan nih. Penasaran pengen tahu berapa harga minyak goreng kalau di Iran per liter? Aduh, pertanyaan dari Pak Sudaryatmo. Berapa harga migor seliter di sana, Pak Dubes? Minyak goreng itu mungkin sekitar ini saya Pak Dubes nggak pernah beli minyak goreng karena ada ajudan ya, jadi lagi mikir nih. Berapa perkiraan, Pak? Itu mungkin sekitar $2 kali. $2, jadi 28.000 ya, masih masuk akal dengan harga Indonesia lah ya, Pak ya. Ya. Sekitar $2, Pak. Jadi minyak goreng di sana asli dari Indonesia semua, Pak? Banyak kan, Pak? Mereka tidak, mereka mix, Pak. Seperti minyak goreng itu mereka juga impor dari negara lain, tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari Eropa. Ada minyak dari bunga. Iya, bunga matahari, ya, ada juga zaitun gitu ya. Betul, betul. Ada wijen dan sebagainya. Ya. Nah, ini ngomongin soal produk-produk yang selama ini diembargo oleh kekuatan ekonomi dunia, sementara Iran punya cadangan banyak yang murah-murah, bisa jadi akan murah sekali kalau didatangkan ke Indonesia. Kira-kira ada tidak komoditi yang bisa dimanfaatkan dari Iran ke Indonesia, Pak? Misalnya gandum, karena kita masih susah nih gara-gara Ukraina. Di sini kalau kita bicara soal gandum juga masih diimpor oleh Iran. Jadi mereka nggak bertani, Pak? Kapas-kapas bertani juga, tetapi tidak banyak hasilnya. Tidak banyak, tidak full bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, jadi mereka masih impor gitu. Apa produk unggulannya Iran yang bisa saja sangat murah, Pak? Bisa kita manfaatkan, Pak? Ya tentunya yang saat ini kurma ya, Iran murah. Relatif murah, Pak, di sini. Biasanya kita dapat kurma dari Tunisia, banyak kan, Pak? Iya, memang di sini bagus juga dari Tunisia. Mungkin itu kelas yang jenis yang lain, Pak ya. Iya. Ini yang premium berarti yang di Iran itu, Pak? Bisa, kelasnya bagus di sini, Pak. Jenisnya, bukan kelasnya, jenisnya bagus. Kalau mau ngimpor produk dari sana, bagaimana caranya, Pak? Sementara masih ada embargo nih, Pak Dubes. Itu ini nih, pedagang itu kan banyak caranya itu. Bagaimana itu mereka itu biasanya jadi dengan ada yang distributor kurma di Indonesia, mereka melakukan suatu kerjasama, tentunya tidak langsung ke Irannya gitu ya, tetapi juga lain. Pihak ketiga gitu. Iya. Ini ngomongin soal masa depan, Pak. Masa depan kita yang di depan mata adalah soal G20, sementara Iran juga bukan negara sembarangan, negara yang kaya meskipun masih dibatasi oleh banyak negara. Apa cara untuk bisa ikut mengajak Iran bergabung bersama kita dengan
slogan kita G20 Recover Together, Pak? Ya, jadi gini, kerjasama dengan Iran, kan Iran bukan menjadi anggota dari G20, tetapi kita bisa menggandeng Iran untuk kerjasama sesuai dengan slogan kita, yaitu Recovery Together, terkait dengan kerjasama kesehatan, contohnya itu yang sudah kita lakukan. Satu itu soal tadi saya sudah sebutkan terkait dengan alat cuci darah. Kemudian Indonesia juga bekerja sama dengan Iran yang sudah dilakukan beberapa proyek model proyek terkait dengan telemedicine, Pak. Telemedicine. Telemedicine. Sudah beberapa, kalau nggak salah kerjasama sudah beberapa rumah sakit, saya tidak hafal beberapa rumah sakit di Indonesia dengan itu. Terus kemudian juga dari ini kerjasama mengenai robotic telesurgery itu, Pak. Jadi nanti Indonesia juga bisa, Pak, ya melakukan telesurgery itu ya? Iya, jadi dan kemungkinan yang besar adalah untuk joint production, Pak. Jadi di Indonesia, contohnya alat cuci darah itu akan ada joint production di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, Pak. Kita kan punya produk-produk bagus soal hasil farmasi. Mungkin tidak kita bisa mengembangkan hasil farmasi kita ke Iran? Bisa, kemungkinan itu ada. Dan tadi kan disinggung itu apakah melakukan investasi atau membeli, ya itu dilakukan investasi both fees gitu. Yeah, jadi dua negara bertukar gitu ya, bertukar impor dan ekspor. Iya, menarik, Pak, ya kalau hubungannya sama-sama menguntungkan ya, Pak, ya. Betul. Ini yang perlu dikembangkan ke depannya. Ngomong-ngomong, WNI kita masih banyak tidak di Iran, Pak Dubes? Sekarang kalau ini termasuk warga negara Indonesia yang bekerja di KBRI dan keluarganya, dan juga mahasiswa, dan juga masyarakat Indonesia di sini sekitar berapa ya, 360. Tidak banyak. Tidak banyak, Pak Dubes. Saya kira banyak. Tidak, karena beberapa itu sudah pulang pada saat pandemi itu, terutama mahasiswa ya. Yang paling banyak sekarang mahasiswa. Betul. Sekitar 250-an lah. Saya punya rekan juga yang kuliah S2-nya di Iran, karena di sana tawaran beasiswa S2-nya banyak nih. Betul demikian, Pak Dubes? Betul. Jadi di sini ada beberapa dari mahasiswa Indonesia di sini memang sebagian besar studi agama, tetapi ada beberapa yang studi di bidang ilmu kedokteran, kemudian juga ada ilmu sosial lainnya. Saya kenal ada beberapa mahasiswa yang di sini malah ada yang studi mengenai nanoteknologi. Wow, nanoteknologi, Pak, itu teknologi masa depan tuh, Pak Dubes. Iya, karena nanoteknologi di sini cukup maju. Iran itu menurut data yang ada, Iran sudah dalam 20 tahun itu peringkatnya di nanoteknologi itu bisa, kalau nggak salah itu nomor 4 atau nomor apa dalam waktu 20 tahun ya. Ya. Jadi, negara Iran, Pak, ya, negara yang dianggap sebagai negara terbelakang, kemudian disanksi kanan kiri ya, ternyata bisa fokus sama dirinya dan membangun hidupnya sendiri ya, ternyata, Pak Dubes ya. Iya, karena Iran mempunyai policy juga, pemerintah Iran untuk self-sufficiency. Jadi apapun dikembangkan, termasuk di situ pendidikan. Pendidikan di sini cukup maju, Pak. Di sini. Dengan ekonomi yang turun secara umum di dunia, berpengaruh tidak? Karena dia kan sudah terbiasa dengan ibaratnya tekanan kanan kiri nih, Pak Dubes. Betul. Jadi ada kalau kita lihat dari sisi ekonomi memang tekanan ekonomi, inflasi cukup tinggi. Tetapi kalau kita kita lihat di sini, barang itu tidak ada yang hilang di pasaran. Contohnya
kita mau cari beras ada, kita mau cari ayam tersedia. Nah, kemudian juga self sufficiency itu juga dilakukan oleh Iran untuk di bidang pendidikan agar Iran dapat melakukan semacam inovasi-inovasi baru. Jadi mereka mau memotong generasi Pak ya, mau lompat dia ya Pak ya. Betul. Betul, ini yang dulu kita cita-citakan ya, mau bikin bangsa maju ya perbaiki pendidikannya. Jangan sampai kemudian itu hanya cita-cita saja ya, negara lain yang sudah mengimplementasikan. Pak Dubes, terima kasih karena diingatkan, ternyata kita belajar banyak dari Iran. Mudah-mudahan masyarakat tidak lagi menutup sebelah mata kalau ngomongin Iran ya, karena kita harus juga terbuka dan juga mengetahui Iran lebih dalam. Terima kasih Pak Dubes karena memperkenalkan kami dengan Iran. Tetap sehat Pak Dubes. Siap. Di sini juga ada warga negara Indonesia yang kemampuannya dipakai loh Pak. Apa Pak? Jadi apa? Di ini teknisi di Mahan Air atau dan Aseman Air untuk pesawat Pak. Wow. Mereka bangga kami ya. Salam untuk warga negara kita di sana Pak ya, yang lagi kuliah mudah-mudahan bisa fokus kuliahnya, nanti balik bisa bangun negeri. Terima kasih Pak Dubes. Ya, amin. Terima kasih. Selamat malam Pak Dubes. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Republik Islam Iran, dan Anda masih bisa menyimak Interaksi Dubes RI besok pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan juga kami siarkan live melalui YouTube kanal Radio El Sinta. Saya Asrofi. Terima kasih, sampai jumpa. Interaksi Dubes RI.